data integration. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Igede Olan dengan NIM 13101242. Yang kedua Iwayan Agus Widiana dengan NIM 13101419. Dan yang ketiga Iputu Ryoganong Adiarta dengan NIM 13101260. Adapun dokumentasi kegiatan dalam pembuatan tugas yaitu sebagai berikut. Pengenalan Pentaho. Pentaho Data Integration PDI atau Kettle adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL, Extraction, Transformation, dan Loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya dalam volume besar. Elemen utama dari PDI adalah transformation dan job. Transformation adalah sekumpulan instruksi untuk merubah input menjadi output yang diinginkan. Input, proses, output. Sedangkan job adalah kumpulan instruksi untuk menjalankan transformasi. Ada 3 komponen dalam PDI: Spawn, Pen, dan Kitchen. Spawn adalah user interface untuk membuat job dan transformation. Pen adalah tool yang berfungsi untuk membaca, merubah, dan menulis data. Sedangkan Kitchen adalah program yang mengeksekusi job. Contoh Pentaho sederhana. Baiklah, tutorial kali ini saya akan memberikan satu buah contoh sederhana bagaimana menggunakan Pentaho dengan ETL atau Extract Transform Load. Langkah pertama, kita membuat sebuah data CSV yang akan kita ubah menjadi XML. Data CSV ini kita buat di mana pemisahnya itu adalah koma tanpa spasi. Kemudian di sini terdapat Jabar, Jawa Barat. Nanti kita akan mencoba mengubah Jabar ini menjadi Jawa Barat di dalam Pentaho. Setelah selesai, kita coba save. Kita beri dia data penduduk. Jangan lupa untuk formatnya .csv. Kemudian kita pilih all files, save. Selanjutnya kita buka Pentaho. Lalu kita buat project baru, new transformation. Nah, step pertama itu kita input data CSV-nya menggunakan tools input, kemudian CSV file input. Kita klik drag, kita double klik, kemudian kita bisa memberi step name-nya sesuai keinginan, tapi saya biarkan aja. Kemudian file name kita browse di mana kita simpan file yang kita buat tadi. Kemudian open. Delimiter kita biarkan koma, enclosure biarkan saja. Kemudian kita get fields. Oke. Yep, sudah semua. Sudah close. Kita bisa preview. Oke. Nah, di sini ada sebuah file new. Kita bisa delete dan close. Setelah selesai, kita bisa oke. Nah, kita sudah input file CSV ke dalam Pentaho. Langkah selanjutnya, kita coba mengubah provinsi Jabar menjadi Jawa Barat. Caranya mudah. Kita hanya menggunakan transform, kemudian kita pilih replace in string, klik drag, kita hubungkan, tekan shift, kemudian drag.
double klik, kita bisa memberi nama stepnya ubah prof. In stream field kita pilih data yang ingin atau field yang akan kita ubah. Di sini kita ubah provinsi. Outstream fieldnya kita beri provinsi baru. Use regex kita no, biarkan saja. Search kita di Jabar, replace-nya Jawa Barat. Empty string kita no, biarkan kosong aja. Whole word kita no, case sensitive no. Setelah selesai, oke. Kita sudah mengubah. Coba. Sekarang kita akan output yang ingin kita hasilkan adalah file yang berformat XML. Jadi kita pilih output, kemudian pilih XML output. Kita hubungkan. Step name kita biarkan saja, tidak apa-apa. File name ini kita bisa browse, kita ini nama data penduduk dan kita save. Sini tidak ada yang perlu kita rubah. Kita bisa oke. Kita telah selesai mengekstrak, mentransform dan load di dalam Pentaho. Selanjutnya kita bisa run. Kita klik launch. Yes, kita save. Kita beri nama etl dan save. Nah, apabila proses yang kita jalankan berhasil, maka akan tanda hijau seperti ini dan di aktif kita lihat semua finish. Kita coba lihat hasil ekstrak tadi pada format XML. Kita coba lihat. Nah, file yang kita buat dalam format CSV tadi sudah berubah menjadi XML. Terima kasih. Baiklah, tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana input data dari Excel ke dalam Pentaho, kemudian mengubahnya menjadi atau outputnya menjadi database. Contohnya seperti ini, kita memiliki data dalam Excel, kemudian kita olah dalam Pentaho agar hasilnya menjadi seperti ini. Beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan untuk mencoba tutorial ini. Yang pertama, name diisi dengan name ditambah prodi, di mana prodi teknik informatika diubah menjadi TI dan sistem komputer diubah menjadi SK. Yang kedua, nama merupakan gabungan nama depan dan nama belakang. Yang ketiga, jenis kelamin hanya diisi dengan L dan P. Sedangkan yang keempat, keterangan lulus diisi dengan nilai IPK kurang dari atau sama dengan 4. Dan nilai IPK 3,5 ke atas itu diisi dengan pujian. Kemudian IPK antara kurang dari 3,5 dan lebih dari 2,5 itu memuaskan, sangat memuaskan. Dan IPK yang terakhir antara 2,5 dan minimal 2 itu memuaskan. Berikut ketentuannya. Kita mencobanya langsung. Yang pertama, ya,
Kita buka atau membuat data seperti berikut. Kita isi data yang dengan NIM, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, prodi, dan IPK. Setelah itu kita save. Kalau di Pentaho kita harus save-nya berformat XML, jadi kita ubah ini jadi Word 9743. Kita isi data name-nya dengan data mahasiswa dan save. Maka selanjutnya kita membuat database. Kalian bisa gunakan, tidak harus menggunakan MySQL Front, boleh SQL York, terserah, PHP MyAdmin, yang penting kalian bisa membuat database. Kita buat database-nya, kita new database, kita isi dengan akademik. Dan oke. Dan kita klik kanan, new tabel. Kita buat tabel dengan nama mahasiswa. Fieldnya berisi NIM, itu varchar, yang kasih dengan tesnya 50. Dan jangan lupa NIM sebagai primary key. Buat tabel selanjutnya, nama, tipenya sesama varchar, kita kasih line 100, 0. Dan kita buat jenis kelamin, itu kita hanya memerlukan 2, 0. Terakhir keterangan lulus. Kasih panjangnya 100. Oke, kita sudah punya tabel dengan nama mahasiswa, nah fieldnya ada NIM, nama, jenis kelamin, keterangan lulus, mana NIM sebagai primary key. Datanya kosong. Kita buka Pentaho, kita buat project baru, new transform. Kita akan menginput data Excel tadi ke dalam Pentaho dengan cara input, kemudian kita pilih Microsoft Excel input, kita klik drag, double klik, deposit XML menuju sampai 2003. Dan kita file directory kita bos, dimana kita simpan data yang Excel yang kita buat tadi. Dan open, kemudian kita add, kan langsung dibawa ke file directory-nya. Nah, kita pilih tab fields, kita langsung saja ke fields from header row. Secara otomatis header
yang dari Excel tadi ini pindah ke sini. Name kita bisa ubah dia menjadi string, lainnya kita biarkan. Oke. Kita masih ingat dengan ketentuannya. Name diisi dengan prodi, dan informatika dengan TI, sistem komputer, dan SK. Jadi hal pertama yang kita lakukan bisa mengubah prodi, TI, dan SK. Caranya simpel. Kita pilih transform, kemudian replace in string. Terus ini akan banyak kita gunakan dalam tutorial kali ini. Kita membuat hook, yaitu kita menghubungkan antara Excel input dengan replacing string. Caranya kita shift, klik, kemudian drag. Kita ganti namanya menjadi, kalian boleh pilih mau mengubah TI atau SK terlebih dahulu. Kita coba untuk mengubah TI. In string field kita pilih prodi, kemudian prodi kita output stream kita akan ubah dia menjadi prodi 1. Use regex kita no saja. Search kita pilih teknik informatika, karena replace with ini kita ubah dan informatika ini menjadi TI. Set empty string kita pilih no, replace with fields kita kosongkan saja, full word kita no, dan case sensitive no. Kita tidak bisa mengubahnya langsung dengan prodi lagi, karena itu tidak akan berhasil. Langsung saja oke. Kita hanya baru bisa mengubah SK. Caranya sama aja, replace in string, pilih klik drag, klik buat hook. Ini kita akan mengubah SK. Ubah SK. Nah, di sini kita pilih outstream yang di sini. Kita ubah dia kan menjadi prodi 2, prodi 1 maaf. Dan kita outputnya kita pilih prodi 2. Select as masih sama yang seperti tadi, kita no, kemudian di search kita search sistem komputer, kemudian kita replace menjadi SK. Setting sisanya sama seperti yang tadi, kita no, replace with, kita kosongkan dia, no. Oke. Kita baru mengubah prodi. Kita harus bisa menyelesaikan ini. Kita harus menambahkan ini, tapi hasilnya harus seperti ini. Contohnya TI. Berarti kita harus menggabungkan antara prodi, name, kemudian kita menambahkan tanda strip seperti ini. Caranya mudah. Sebelum itu kita membuat add constant untuk menambahkan strip tadi di antara TI dan prodi. Kita hubungkan. Kita bisa memberikan nama step name-nya, tambah name, kemudian
name kita kasih name tidak apa, tipenya kita string, formatnya kita kosongkan saja, panjangnya kita hanya butuh 1, presisi sisanya tidak. Valuesnya kita gantikan minus yang no. Oke, ini kita akan menggabungkan 1, 2, dan 3. Kita berarti memiliki 3 fields yang harus kita gabungkan menjadi 1. Caranya pilih kalkulator, klik drag, kita buat hook, kita akan menggabungkan nama, kita beri nama gabung 6. Fieldsnya ini kita bisa beri nama lengkap, calculationnya ingat kita akan menambahkan 3 field, 1, 2, 3 sebagai variabel, jadi kita perlu 3 fields A, B, C. Field pertama prodi minus, kemudian di field pertama kita butuh prodi, tapi prodi yang kedua setelah kita ubah dia menjadi SK, prodi 2 pertama minus field C itu adalah name, value tipe kita berikannya string, kita butuh 50, posisinya no, kita berikan di posisi currency cukup, misalnya oke. Kita baru selesai menggabung nama. Selanjutnya lihat ke depan, kita harus menggabung nama. Maaf tadi ini bukan gabung nama, ini gabung prodi, gabung ini. Ini kita menggabungkan nama. Untuk nama, di antara nama depan dan nama belakang pasti ada spasi, jadi kita memberikan 1 buah field lagi yang bernilai spasi. Caranya sama seperti ini, kita pilih add constant, klik drag, tambah spasi, name kita bisa beri nama spasi, tipenya dia string, format tidak usah, lengthnya kita butuh 1 saja, values kita pakai spasi, no. Selesai. Tapi menggabungkannya juga sama, menggunakan kalkulator, nama gabung nama, nama lengkap, saya pilih
atas bebas C. Dan field pertama gitu adalah terhubung kan dulu. Calculation kita pilih atas bebas C. Oke. Field A kita nama depan dan tambah spasi. Nama belakang. Values di tetap sama string. Lengthnya kita butuh 100. Kemudian sisanya kita biarkan saja kosong. Oke. Dalam selanjutnya kita mengubah jenis kelamin. Mana jenis kelamin hanya diperbolehkan L dan P. Berarti pria laki-laki kita ganti dengan L, perempuan wanita kita ganti P. Caranya kita gunakan replace string juga. Replace string. Kita hubungkan ini, kita beri nama ubah pria. Kita beri jenis kelamin. Output stream kita jika satu ya tidak apa. Pilih no. Searching kita pria. Kita ubahnya menjadi L. Empty string kita no. Replace with fields kita tidak usah berikan. Whole word kita no. Cancel step no. Kita oke. Lanjut. Kita kembali buat replace string. Hubungkan kita ubah laki. In string field kita gunakan JK1 hasil proses yang pertama. Kita beri nama JK2 untuk proses selanjutnya. No search kita laki. Kita ubah menjadi L. Empty string kita no. Kemudian word no. Case sensitive no. Oke. Berikan lagi replace string. Ubah wanita. Kita pakai JK2, JK4, JK3. This is right now. Search wanita. Ubah dirinya menjadi P. Empty string no. Replace with fields kita kosongkan. Word no. Case sensitive no. Oke. Kita berubah wanita, laki-laki, pria. Kita mengubah perempuan. Kembali satu. Replace string.
perempuan. Perspektif jika 3 menjadi jika 4. Strike biasa no, place-nya perempuan menjadi P. MP string no, kita kosongkan dulu, dan no, ini juga no. Oke, kita sudah mengubah semua, tinggal satu proses lagi, kita memberikan keterangan lulus. Semua pasti berpikir kalau ini menggunakan script atau istilahnya coding, if, logika, dan semacamnya. Tidak perlu menggunakan scripting seperti itu. Kita hanya menggunakan satu tools yang bernama number range. Hubungkannya ya. Double klik. Nah, di sini kita bisa mengatur cara, istilahnya batas atas berapa, batas bawah berapa, dan values-nya berapa. Kita bisa mengatur semuanya di sini. Ya, kita step name, kita bisa keterangan lulus, input fields, kita akan mengubah, menghitung nilai IPK, apakah itu memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian. Di input fields kita IPK, outputnya sama keterangan lulus. Ini bebas, kalian bisa memberikan nama apapun. Default values ini if no range match, artinya jika range yang kita berikan di bawah ini tidak ada yang sesuai, maka defaultnya dia akan sama seperti nilai yang kita berikan di sini. Sini out now kita bisa kasih dengan memuaskan, tidak apa-apa. Selanjutnya ini contoh kita untuk input, di mana X minimal, maksimal X, berarti min itu adalah lower bound. Kita bisa berikan dia ketentuan IPK-nya kurang dari sama dengan 4 dan di atas 35. Jadi kita buat lower bound-nya 3,5 dan upper bound 4. Values-nya adalah dengan pujian. Yang selanjutnya range-nya antara 2,5 sampai 3,5. Itu kita sangat memuaskan. Dan yang terakhir range-nya antara 2 sampai 2,5 itu dengan memuaskan. Kita bisa cek. Jika antara 3,5 sampai 4 dengan pujian, 2,5 sampai 3,5 sangat memuaskan, 2 sampai 2,5 memuaskan. Kita benar.
Tinggal kita klik OK. Ups, ini tidak pakai 2, tapi pakai 2,5. Oke. Ya, kita sudah selesai proses semua ini. Kita hanya perlu output. Oh ya, sebelum itu kita membuat koneksi. Kita masuk ke depan view, dan database connection, kita klik kanan, new. Sini kita akan membuat koneksi dari Pentaho ke database. Kita bisa berikan connection name-nya adalah koneksi. Ini connection tipe, karena kita membuatnya di MySQL, saja kita membuat dia MySQL. Selanjutnya akses, kita pakai di JDBC ya. Biarkan hostname-nya kita beri nama localhost. Kemudian database-nya kita buat sama seperti nama database, academic. Port number kita biarkan. Username-nya password apabila kalian memiliki password silahkan, apabila tidak kita bisa kosongkan. Setelah semua kita setting, kita coba tes. Akan muncul dialog yang mengatakan koneksi kita oke. Koneksi clarity berhasil. Kita klik oke, sini oke. Selanjutnya kembali ke desain. Kita pilih output, kemudian tabel output. Nah, kita akan output yang akan kita hasilkan itu adalah database. Dalam database akan tabel output, kemudian kita ke kanan, klik drag, kita membuat hook seperti biasa. Step name kita bebas, bisa menggunakan, saya hanya menggunakan tabel output, tidak apa-apa, tidak masalah. Koneksi secara otomatis akan tutup sini. Kalau kalian belum membuat seperti yang tadi, kalian bisa membuatnya di sini. Caranya hampir sama. Berhubung kita sudah membuat tadi dengan nama koneksi, jadi kita langsung menggunakan. Target skema kita biarkan saja kosong. Target table ini kita setting ya, browse. Kita pilih tabel yang akan kita gunakan sebagai output. Muncul dalam siswa. Oke. Jangan lupa untuk menjentang specify database fields. Dan kita pilih database field. Di sini kita bisa pilih enter field mapping. Jadi kita bisa memilih data ini akan muncul di tabel dari field mana, ini dari field mana, kita bisa memilihnya dengan akan field mapping. Di sini kita akan mengaturnya. Name itu adalah gabungan dari prodi dan name, jadi kita bisa gunakan dia aksesnya sama gabungnya. Di sini kita name
dengan gabungin, kita add, kemudian nama lengkap dengan nama, JK4 dengan jenis kelamin, keterangan lulus dengan keterangan lulus. Oke. Jika semua mapping selesai kita atur, kita oke. Dan oke. Kita selesai proses semuanya. Terus saya cek semua sudah kita proses dengan baik. Kemudian kita bisa run, kita pilih launch, jangan lupa untuk save. Kita bisa melakukan dengan tugas save. Yep. Sukses, tidak ada masalah, semua sudah tanda hijau, artinya proses kita sudah berjalan dengan lancar sehingga aktif, semua sudah finish. Kita bisa cek langsung di database apakah data kita benar-benar masuk sana. Kita refresh. Yep. Semua sudah berjalan dengan baik, lalu sudah sesuai, jenis kelamin juga sudah, nama sudah digabung, NIM juga sudah digabung. Jadi pelajaran kita sukses. Terima kasih. Data mining. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Istilah lain yang sering digunakan diantaranya knowledge discovery atau mining, in database KDD. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Tidak semua pekerjaan pencarian informasi dinyatakan sebagai data mining. Sebagai contoh, pencarian record individual menggunakan database management system atau pencarian halaman web tertentu melalui query ke semua search engine adalah pekerjaan pencarian informasi yang erat kaitannya dengan informasi retrieval. Arsitektur sistem data mining. Yang pertama yaitu basis data, data warehouse atau tempat penyimpanan informasi lainnya. Yang kedua, basis data dan data warehouse server. Komponen ini bertanggung jawab dalam pengambilan relevan data berdasarkan permintaan pengguna. Yang ketiga, basis pengetahuan. Komponen ini merupakan domain knowledge yang dihasilkan untuk memandu pencarian atau mengevaluasi pola-pola yang dihasilkan. Data mining engine. Bagian ini merupakan komponen penting dalam arsitektur sistem data mining. Yang kelima, modul evaluasi pola. Komponen ini menggunakan ukuran-ukuran kemenarikan dan berinteraksi dengan modul data mining dalam pencarian pola-pola menarik. Yang keenam, antarmuka pengguna grafis. Modul ini berkomunikasi dengan pengguna dan sistem data mining. Nah, tugas data mining. Yang pertama yaitu prediktif, yang bertujuan untuk memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai dari atribut lain. Yang kedua, deskriptif, yang bertujuan untuk menurunkan pola-pola, korelasi, tren, cluster, trajektori, dan anomali, yang meringkas hubungan pokok dalam data.
Nomor 1, analisis asosiasi. Pencarian aturan-aturan asosiasi yang menunjukkan kondisi-kondisi nilai atribut yang sering terjadi bersama-sama dalam sekumpulan data. Yang kedua, klasifikasi dan prediksi. Proses menemukan model yang menjelaskan dan membedakan kelas-kelas ataupun konsep dengan tujuan agar model yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau objek yang memiliki label kelas tidak diketahui. Yang ketiga, analisa cluster. Menganalisa objek data di mana label kelas tidak diketahui. Yang keempat, analisa outlier. Merupakan objek data yang tidak mengikuti perilaku umum dari data. Outlier dapat dianggap sebagai noise atau pengecualian. Yang kelima, analisis tren dan evolusi. Menjelaskan dan memodelkan tren dari objek yang memiliki perilaku yang berubah setiap waktu. Istilah khusus data mining. Data cleaning untuk menghilangkan noise data yang tidak konsisten. Data integration, di mana sumber data yang terpecah dapat disatukan. Data selection, di mana data yang relevan dengan tugas analisis dikembalikan ke dalam database. Data transformation, di mana data berubah atau bersatu menjadi bentuk yang tepat untuk menambang dengan ringkasan, performa atau operasi egresi. Data mining, proses esensial di mana metode yang intelijen digunakan untuk mengekstrak pola data. Pattern evolution, untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik yang mewakili pengetahuan berdasarkan atas beberapa tindakan yang menarik. Knowledge presentation, di mana gambaran teknik, visualisasi, dan pengetahuan digunakan untuk memberikan pengetahuan yang telah ditambang kepada user.